Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Poppy Anjani, dan rekan saya, Amelia Nurhaidia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis laporan keuangan pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Langsung saja ke materinya. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengkaji, mengukur, dan memahami hal-hal yang tertulis dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Dari analisis ini dapat diketahui kondisi dan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian kata, yaitu analisis dan laporan keuangan. Analisis adalah penguraian suatu persoalan atau permasalahan serta menjelaskan mengenai hubungan antara bagian yang ada di dalamnya untuk selanjutnya diperoleh suatu pengertian secara keseluruhan. Sedangkan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan analisis laporan keuangan mempunyai maksud untuk menegaskan apa yang diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan adanya tujuan, analisis selanjutnya akan dapat terarah, memiliki batasan, dan hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya pada rasio laporan keuangan. Definisi rasio keuangan adalah salah satu metode atau analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh yang kedua ada fungsi rasio keuangan. Fungsi rasio ini cukup vital dalam sebuah keputusan perusahaan. Oleh sebab itu sangat penting untuk dipelajari. Terlebih data-data yang menjadi acuannya yaitu berupa laporan keuangan di mana data-data tersebut merupakan hal yang paling penting dan demikian memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengetahui optimalisasi keuangan. Yang kedua, melihat efektivitas manajemen operasional. Yang ketiga, melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Yang keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Yang kelima, acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Selanjutnya ada bentuk-bentuk rasio keuangan. Berdasarkan fungsi atau penggunaannya, rasio keuangan kemudian dibagi menjadi beberapa jenis. Oleh karena itu, secara umum rasio keuangan dibagi menjadi 4 jenis. Berikut penjelasan terkait jenis-jenis rasio keuangan, yaitu yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio probabilitas dianggap memiliki peranan yang khusus bagi kelangsungan perusahaan karena urat nadi suatu perusahaan akan bergantung dari sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi hutang atau kewajiban dalam jangka pendek yang harus dipenuhi. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus dilikuidasi. Yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas atau keefisiensian perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman kepada kelompok kami, langsung ditutup saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.